Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adinda Putri Prawidia, NIM 1921-11002 akan menjelaskan materi yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan investasi. Baik, yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat tersebut merupakan informasi tentang pentingnya investasi, meskipun tidak secara konkret berbicara tentang investasi, karena ayat tersebut menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini jika dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan infak, maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang miskin di dunia untuk berproduktivitas ke arah yang lebih baik. Maksudnya, infak orang-orang kaya jika diinvestasikan kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk hal-hal yang produktif, maka investasi tersebut akan bernilai dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tafsir ayat tersebut berkenaan dengan seorang wali dari anak-anak maupun anak yatim agar tidak memberi harta milik mereka ketika belum mampu untuk mengelolanya, karena hal tersebut justru akan mendapatkan kemudaratan daripada manfaat. Oleh karena itu, sebagai wali yang berhak untuk mengelola harta tersebut dan perlu dikembangkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan dan pakaiannya dari hasil pengelolaan tersebut. Di dalam aktivitas ekonomi, untuk melakukan pengelolaan harta disebut dengan investasi, yang mana uang merupakan salah satu modal untuk melakukan investasi. Namun bukan itu tujuan utama dari ayat tersebut, karena yang terpenting adalah hubungan harmonis antara warga yang harus terpelihara. Selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim wala yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan sarana ke arah menuju sejahtera, yang salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam bentuknya, lewat lembaga perbankan maupun dengan caranya sendiri, yang dirasa lebih untung dan lebih bermanfaat. Investasi adalah bentuk aktivitas ekonomi, sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan atau tidak diproduktifkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya, yang mana salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja, agar terhindar dari investasi yang tidak islami. Maka setiap diri harus mengetahui etika bisnis dalam berinvestasi, karena ketidaktahuan dan
Minimnya pengetahuan tentang investasi dalam Islam terkadang membuat orang asal saja dalam menginvestasikan hartanya dan kadang terjatuh pada perbuatan yang melanggar syariat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.